Shalom, selamat pagi semuanya, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Setiap di jam 5 pagi akan selalu ada Menara Doa Pagi di YouTube channel Suheri Gultom. Saudara boleh bergabung dan saudara bisa menikmati berkatnya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya berikan tema hari ini, ibadah memberikan ketenangan. Uang tidak memberi ketenangan, harta tidak memberi ketenangan, jabatan tidak memberi ketenangan. Ketenangan semu ada pada uang, pada harta dan jabatan. Tapi ketenangan abadi ada pada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua kita, mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Menara Doa Pagi ini Tuhan. Berkati, menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan yang menyaksikan diberkati. Mereka yang mengalami keletihan, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang mengalami keputusasaan, Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang mengalami rumah tangga hancur, Tuhan yang pulihkan mereka. Kami percaya barang siapa yang datang pada Tuhan Yesus, kembali dengan tidak sia-sia. Akan mendapat berkat, akan mendapat kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesuskan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tetaplah bertahan di tengah badai persoalan, karena Tuhan Yesus adalah perisai bagi kita. Tulis dalam kolom, katakan, aku akan tetap bertahan di tengah badai persoalan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpangku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tetap bertahan di tengah badai persoalan. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpangku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan
dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mau bertahan dalam tekanan, kami mau bertahan di tengah badai persoalan, karena Kaulah kekuatan kami, karena Kaulah perlindungan kami Tuhan. Kami mau bertahan, kami mau bertahan, kami mau bertahan di tengah badai persoalan. Terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami bertahan di tengah badai, kami kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus menopang, karena Tuhan Yesus menopang. Kami kuat di tengah badai, kami kuat di tengah badai, kami kuat di tengah persoalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kuat, kami kuat, kami kuat, kami kuat di tengah badai, di tengah persoalan, karena ada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus perisai kami. Terima kasih,
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkau penopang, Engkau tempat persembunyian, Engkau tempat perlindungan kami. Hanya dalam tangan-Mu, hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di dalam setiap musim hidup kami. Engkau tak pernah biarkan kami sendirian. Apapun keadaan semua keluarga-keluargaku yang ada di sosial media, baik yang di YouTube, baik yang di TikTok, apapun persoalan mereka, kami mau berkata, Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
melimpah bagiku. Bersamamu Bapa kami lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, good morning. Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang ada di TikTok, yang ada juga di YouTube. Saya dengan senang hati menyapa saudara dengan berkata, Tuhan Yesus memberkati saudara. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, saya berdoa setiap saudara tetap teguh dalam iman. Tetap bertahan di tengah persoalan. Saya sangat terberkati dengan lagu itu. Kukan tetap berdiri di tengah badai persoalan. Kukan tetap bertahan di tengah tekanan hidup. Dan saya sempat tadi merasa meneteskan air mata di dalam diri saya. Karena saya mengingat bagaimana tekanan yang pernah saya lewati, masalah yang sangat berat saya lewati. Dan di waktu itu yang muncul adalah rasa frustrasi, depresi, stres, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi yang saya ingat, yang saya bisa lakukan adalah saya dekatkan diri kepada Tuhan. Memang ketika itu ada pikiran kita berkata, sia-sia ibadahmu, sia-sia pelayananmu, sia-sia pengembalaanmu, sia-sia doamu yang begitu banyak. Iblis adalah bapa pendusta yang selalu mendustai kita supaya kita jangan beribadah, supaya kita jangan berdoa, supaya kita jangan baca Alkitab, supaya kita jangan dekat kepada Tuhan. Tetapi yang saya lakukan, semakin ada tekanan, semakin dekat kepada Tuhan. Lihat. Tuhan izinkan tekanan hidup, Tuhan izinkan badai persoalan, Tuhan izinkan masalah yang bertubi-tubi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Tujuan satu adalah supaya saudara serupa dengan Tuhan, supaya saudara segambar dengan Tuhan, supaya saudara dekat dengan Tuhan, supaya saudara rendah hati, supaya saudara terbentuk karakter hidup saudara. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, agar saudara tetap datang kepada Tuhan, apapun persoalan. Justru saya mau katakan kurangi datang kepada orang, kurangi. Karena orang cenderung lebih menceritakan masalahmu. Karena orang lebih cenderung bergosip. Sedikit orang yang tulus mengasihimu. Kalau memang dia tulus, kau boleh cerita kepada dia, minta doa sama-sama. Tetapi yang lebih utama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Daud, ketika dia mengalami kejaran begitu banyak musuh, keluarganya hancur-hancuran, dan banyak orang menginginkan kematian Daud. Apa Daud katakan? Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam kitab Mazmur, dia menyanyikan dan menyanyikan dengan jadi Mazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tulis di dalam saudara, dalam kolom saudara tulis hanya dekat Tuhan Yesus aku tenang. Tulis itu dalam kolom yang ada. Hanya dekat Tuhan Yesus aku tenang. Percaya saya katakan itulah garansi Tuhan Yesus. Dalam kitab Matius 11 dikatakan ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya apa? Pikiranmu akan mendapat ketenangan. Perasaanmu akan mendapat ketenangan. Perilakumu pun akan mendapat ketenangan. Oleh karena itu, terimalah undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan. Maka aku akan memberikan ketenangan. Saat kapan seseorang mendapat ketenangan? Setelah ada badai hidupmu, engkau menjadi rendah hati, engkau menjadi lemah lembut, engkau baru tenang. Orang yang rendah hati bawaannya akan tenang, pikirannya akan tenang, perasaannya akan tenang, perilakunya akan tenang. Jadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut meresponi masalah, maka dia akan mendapati ketenangan. Oleh karena itu saya mengajak saudara semua, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun polemik atau situasi buntu saudara hadapi, di hadapan Tuhan tidak ada masalah yang buntu. Di hadapan Tuhan tidak ada masalah yang tidak Dia tahu. Semua masalah hidup kita itu adalah seizin Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus selalu undang kita, marilah datang kepadaku. Marilah datang kepadaku. Sehingga ketika engkau datang kepada Tuhan akan ada kelegaan. Tapi dengan catatan, saudara serahkan seluruh masalahmu kepada Tuhan. Saya berulang kali mengingatkan umat Tuhan, jangan genggam masalahmu, jangan genggam sakit hatimu, jangan genggam gerammu, jangan genggam khawatirmu, jangan genggam takutmu, jangan genggam persoalanmu, jangan genggam kebencianmu. Serahkanlah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, Tuhan bilang kau udah capek menggenggam itu. Kau sudah capek memikirkan itu. Kau sudah capek mendiskusikan itu. Kau sudah tidak tidur malam. Kau sudah gelisah. Kau sakit, kau jadi sesak. Jantungmu berdebar lebih kencang. Engkau tidak nyenyak tidur. Engkau gelisah. Kenapa? Karena engkau menggenggam masalahmu. Engkau menggenggam ketakutanmu. Engkau menggenggam kecemasanmu. Engkau menggenggam persoalanmu. Engkau menggenggam khawatirmu. Coba belajar, genggaman itu lepaskan, let go. Engkau coba genggam suamimu, kau akan capek. Kau genggam istrimu, kau capek. Kau genggam anak-anakmu, kau akan capek. Engkau menggenggam dunia ini, kau akan capek. Tuhan bilang lepas, let it go. Let go. Bahkan kalau suamimu sudah pergi meninggalkanmu, let go. Biar dia pergi. Masuk Pak Pendeta, kita nggak usah cari lagi, kita nggak harus mengejar dia lagi. Yang saya maksudkan let go di sini adalah serahkanlah kepada Tuhan. Itu bagian Tuhan. Engkau tidak bisa mengejar suamimu sampai kemana. Engkau terbatas. Habis waktumu, habis pikiranmu, habis tenagamu, habis segala-galanya ketika engkau mengejar seorang suami yang sudah pergi dengan perempuan lain. Engkau juga capek mengejar istrimu yang pergi dengan laki-laki lain. Oke lah 1, 2, 3 kali kita berjuang. Setahun kita berjuang. Tapi kalau sampai 10 tahun, 20 tahun kau mengejar, kau terus kepikiran. Saya berkata ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Semampumu engkau berjuang. Semampumu engkau menarik dia. Semampumu engkau bisa mengajak dia kembali. Semampumu engkau mengajak dia komunikasi. Tapi kalau sudah diblokir, karena ada yang diskusi ke saya, WA saya sudah diblokir Pak, diblokir istri saya, ada yang diblokir oleh suami saya. Kalau sudah WA-mu diblokir, mau diapain lagi? Kita udah gak bisa terhubung. Cari kemana kalau sudah diblokir? Indonesia begitu luas, dunia begitu luas.
Maka saya mau katakan, bagianmu kau lakukan maksimal mencari, mengkomunikasikan, berdoa paling utama. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Saya percaya kalau engkau berserah kepada Tuhan akan ada kemenangan. Akan ada ketenangan, akan ada kelegaan. Kenapa orang tidak tenang? Kenapa orang tidak lega? Tidak berserah kepada Tuhan. Ingat, berdoa itu bukan memaksa kehendak kita. Berdoa itu adalah mencocokkan kehendak Tuhan kepada kita. Sehingga ketika saya berdoa, saya tidak hanya berceloteh minta ini, no. Saya lebih banyak worship, saya lebih banyak mendengar apa kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan di balik masalahku ini. Apa rencangan Tuhan di balik persoalanku ini. Sehingga di balik masalahku itu Tuhan selalu bicara, di balik masalahmu ini kehendakku, ini kehendakku, ini kehendakku. Saya melatih kepekaan telinga rohani mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu Alkitab, suara Tuhan itu firman Tuhan. Firman Tuhan bisa berbisik di hati kita. Supaya lewat persoalan itu kita semakin mengenal Tuhan. Lewat persoalan itu kita semakin rendah hati dan lemah lembut. Pesan saya sama saudara, jangan pernah jemu datang beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu akan membawa kelegaan. Beribadah itu akan membawa ketenangan. Berdoa itu akan membawa kekuatan. Berdoa itu akan membawa hikmat dan solusi. Betul, kalau kita berdoa bukan langsung instan selesai. Simsalabim selesai masalah kita. No. Tapi ketika engkau berdoa, kekuatan kau terima. Ketika engkau berdoa, ada hikmat, ada penyertaan Tuhan. Dan ada keyakinan bahwa semua masalah yang kita hadapi adalah berujung kebaikan. Memang sesaat kita lihat kelam, gelap, lembah. Tetapi kalau engkau berjalan terus bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menopang engkau, Tuhan akan menolong engkau. Dan kegelapan akan berubah menjadi terang. Kebuntuan akan berubah menjadi jalan yang indah bagi saudara. Saya berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang bertahan di tengah-tengah persoalan. Ya, doa membawa kita dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu setiap saudara saya ajak punyalah ibadah kepada Tuhan. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-8. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan muridnya Timotius. Supaya terdidik dalam iman, terdidik dalam ibadah, supaya disiplin beribadah ini. Poin pertama, sangat penting disiplin beribadah. Disiplin dalam berdoa, sangat penting saudara bangun pagi, biasakan langsung berdoa, baca Alkitab. Biasakan itu, terdidik kita, terlatih. Alkitab bilang Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Saudara, saya mengajak setiap saudara untuk belajar terdidik dalam beribadat. Belajar disiplin dalam beribadah. Berdoa, sangat penting. Rasul Paulus, dia tahu pergumulan Timotius yang adalah gembala jemaat di Efesus. Dan Timotius masih muda belia. Banyak pengajar sesat masuk di Efesus. Di mana ada pengajaran Dewa Artemis yang mengajarkan tentang kesuburan. Dan mereka bebas melakukan perzinahan, percabulan. Pengajaran melarangkan larangan-larangan makanan ini, makanan itu, larangan kawin mengawinkan. Dan terjadi perzinahan massal. Dan terjadinya banyak hal-hal pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus
Tidak cukup hanya jalan keselamatan, tetapi perlu Tuhan Yesus tambah ini, tambah ini. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia mengajarkan kepada jemaat Efesus, karena gembalanya adalah Timotius, murid daripada Paulus, supaya mengajarkan jemaat di Efesus tentang dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar pengajaran iman. Maka dan dia menekankan juga pentingnya disiplin beribadah. Saudara yang saya kasihi, sering sekali kita distraksi karena ada masalah. Sering sekali kita tertarik mata kita ini dengan masalah. Pikiran kita ini dengan masalah. Konsentrasi kita dengan masalah. Fokus kita dengan masalah. Saya sudah menjalani hidup 55 tahun ini. Ketika saya semakin fokus kepada masalah, semakin saya menjalani persoalan-persoalan hidup, yang saya lihat adalah saya justru makin lemah. Fakta hidup akan menarik engkau makin lemah. Fakta hidup akan membuat engkau lebih lemah. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan fokus masalah. Fokus kepada Tuhan. Tulis dalam kolom yang ada, saya mau fokus kepada Tuhan. Atau tulis kata-kata, saya fokus kepada janji Tuhan. Bukan kepada masalah. Ini perhatikan baik Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang ketika ada masalah, makin lama makin lemah, makin lama makin putus asa, frustrasi, depresi, bunuh diri. Kenapa orang mati bunuh diri? Karena dia fokusnya kepada masalah. Kenapa orang mulai stres, depresi? Karena fokusnya pada masalah. Sesungguhnya kita ada dalam dunia ini, ada dalam peperangan. Pikiran kita itu setiap waktu ada peperangan. Sehingga saudara perlu menjaga pikiran saudara. Agar jangan pikiran saudara itu ditarik oleh keinginan daging ini. Maka saya ajak semua saudara. Saya tahu keluarga-keluargaku yang di YouTube. Saya tahu betapa buntunya perasaanmu. Betapa kecewanya kau dikhianati pasanganmu. Betapa tersakitinya engkau dengan situasi keuangan pun yang kurang. Pasangan tidak bertanggung jawab. Anak-anak melawan, engkau punya sakit penyakit. Situasi yang tidak menyenangkan kau hadapi. Tapi saya mau katakan, ibu, dengar ibu. Kalau ibu terus merenungkan masalahmu, maka kupastikan ibu hancur dan kalah. Pasti ibu lemah, hancur, stres, depresi, frustrasi. Sakit-sakitan dan cepat mati. Sarangeo. Saya mengasihi. Saya tidak tahu di mana saudara berada. Tulislah ya di kolomnya. Saya hadir dari Malang, saya hadir dari Jakarta, Pematang Siantar, Malaysia, dari negara Thailand, Filipina. Saudara silakan tulis. Paling tidak aku tahu bahwa siaran ini sudah sampai kemana-mana. Saya hanya mau katakan, ibu, berhentilah engkau merenungkan masalahmu terus. Berhentilah engkau self-pity, mengasihani diri sendiri. Paling banyak saya jumpai orang self-pity, mengasihani diri sendiri. Paling banyak orang victim mentality, mentalitas korban. Aku begini karena dia, aku hancur karena istriku, aku hancur karena suamiku, aku hancur karena dia, aku jahat karena dia. Jangan, siapapun di antara saudara, engkaulah yang menentukan perasaanmu. Engkaulah yang menentukan apakah engkau sakit hati atau tidak sakit hati. Ingat, kalau saudara sakit hati, yang membuat sakit hati itu adalah dirimu sendiri. Kalau saya sakit hati, yang membuat saya sakit hati bukan orang lain, diri saya sendiri. Ini penting pelajari. Katakanlah orang bisa berkata ke saya pendeta palsu, pendeta munafik, pendeta jelek, pendeta tidak benar. Apapun kata orang ke saya, bebas. Kalau tidak saya izinkan diri saya sakit hati, saya tidak akan pernah sakit hati. Jadi kalau saya tanya, siapakah yang membuat ibu sakit hati? Ibu jawab, diri sendiri. Tulis dalam kolom, diri sendiri yang membuat sakit hati. Diri sendiri yang membuat tersakiti. Jadi kalau pernah ada orang berkata, oh saya sakit hati. Iya, dirimu yang membuat engkau sakit hati karena kau mengizinkan pendapat orang
untuk engkau sakit hati. Saya jumpai di mana-mana orang tersakiti, terkecewakan. Jangan mau ibu. Kalau ibu tersakiti, maka ibu akan tinggal kepahitan. Tersakiti terus menerus, lama-lama kepahitan. Kalau ibu dalam kepahitan, yang muncul adalah kebencian, amarah, dendam, geram, sakit penyakit. Dan bisa orang membunuh karena kepahitan. Saya hanya mau berkata kepada ibu, ibu sarangeo, sekali lagi sarangeo. Saya mengasihimu. Saya tahu tidak mudah cerita hidupmu. Karena banyak yang konseling ke saya. Bagaimana kalau suami saya lari? Bagaimana suami saya tidak jujur? Ya memang kalau orang sudah selingkuh pasti nggak jujur. Jadi saya sudah katakan ciri-ciri orang yang berselingkuh itu dimulai dari HP-nya. Kalau HP-nya itu udah password, tidak berani dibaca pasangan. Nah itu tanda perselingkuhan. Mulai gaya hidupnya mulai berbeda. Jam pulangnya sudah tidak lagi sama. Kata-katanya sudah banyak bohong. Banyak sandiwara, kepura-puraan. Ya udah kita bisa tahu kok. Orang yang berselingkuh pasti akan mudah tanda-tandanya dikelihatan. Sangat berbeda ketika dia jujur dengan berselingkuh. Kepura-puraan, kebohongan, HP-nya password. Pergi kamar mandi pun bawa HP. HP-nya mau dimandikannya. Saya hanya mau katakan, ibu, keluargaku, engkau terlalu capek memikirkan seorang suami yang sudah pergi lari 3 tahun, 5 tahun. Karena kalau itu terus pikiran ibu, pasti ibu akan hancur. Serahkan dia kepada Tuhan, let go. Tulis dalam kolom itu, let go, let it go. Apa arti let it go? Lepaskan. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan dia. Jangan saudara, jangan pikir cara kita lebih baik membuat orang bertobat. No, tidak. Cara kita tidak lebih baik. Cara Tuhan jauh lebih baik. Sering sekali kita nggak sabar kan, supaya orang berubah, bertobat dengan cara kita kan. Tapi Tuhan ajarkan saya. Tuhan ajarkan kita pada saat ini. Cara Tuhan jauh lebih baik. Cara Tuhan di luar pikiranmu, di luar kendalimu. Oleh karena itu ibu, seperti ayat ini katakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi jangan terus membicarakan masalahmu ke si A, si B, si C, si D. Jangan. Jangan, masalah suamimu itu masalah rahasiamu. Masalah istrimu masalah rahasiamu. Masalah keluargamu masalah rahasiamu. Makin banyak ibu cerita kepada orang, cerita ibu kemana-mana. Dan banyak orang senang dengan kehancuranmu. Ingat, lebih banyak orang senang dengan kehancuran pernikahanmu. Lebih banyak orang senang dengan kehancuran keluargamu. Sedikit orang tulus mengasihimu. Senang dengan kemajuanmu. Senang dengan kebangkitanmu. Sedikit orang. Lebih cenderung manusia ini menggosip kelemahan, kejatuhan, kesalahan. Makanya saya katakan, kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu menutupi kesalahan. Jangan gemborkan, jangan ceritakan kemana-mana. Latihlah dirimu beribadah. Ayat ini berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas. Tapi penting latihan badani, perlu olahraga, perlu pola makan, jam tidur. Tapi latihan ibadah mengandung janji saat ini dan yang akan datang. Mengandung hidup kekal. Oleh karena itu ketika ibu beribadah, ayat ini berkata, ada janji Tuhan untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Maka dikatakan pada ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi ketika ibu beribadah seperti ini, ada janji Tuhan. Janji Tuhan mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang, bahkan hidup dalam kekekalan. Oleh karena itu, saya senang beribadah. Kenapa saya senang beribadah? Karena setiap saya beribadah ada janji yang saya dapat. Janji Tuhan yang menguatkan saya. Berapa ribu janji Tuhan dalam Alkitab, banyak janji Tuhan beribu-ribu. Kita bisa pegang, kita bisa hidupi. Maka saya khotbahkan, hiduplah oleh janji Tuhan. Jangan hidup oleh fakta. Jangan hidup dengan apa yang kau lihat. 2 Korintus 5 ayat 7, orang percaya hidup dengan imannya.
bukan dengan yang dilihatnya. Yang kita lihat keuangan hancur, janji Tuhan keuangan kita dipulihkan. Terus semangat, bangkit dan perkatakan, keuangan kami dipulihkan. Usaha kami dipulihkan. Engkau melihat keluarga hancur, pernikahan hancur. Engkau berkata, suamiku bertobat, istriku bertobat, anak-anakku bertobat, keluarga kami harmonis, rukun damai. Itu kulakukan terus. Karena kita sesungguhnya ada dalam peperangan dalam dunia ini. Pikiran kita selalu dikatakan iblis, hancur pernikahanmu, hancur anak-anakmu, hancur keluargamu, dan kau pun sakit-sakitan, dan kau cepat mati. Dan kau menjadi keluarga yang memalukan. Tuduhan iblis terus dalam pikiran kita. Tapi Alkitab memberi kita modal. Firman Tuhan memberi kita senjata. Lawanlah iblis. Lawanlah roh-roh jahat yang di udara. Dengan apa? Dengan perisai iman. Apa perisai iman? Firman Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan ketika di padang gurun. Bagaimana dia digodai oleh iblis. Iblis mencobai. Dia selalu berkata, ada tertulis. Firman Allah tertulis. Makanya saya mengajak sama saudara, jangan fokus masalah. Fokus ke ibadah. Baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Selalu perkatakan, masalah ini pun pasti selesai. Masalah ini pun pasti berkemenangan. Masalah ini mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku percaya Tuhan menolong aku. Yang sakit berkata, aku sehat dalam nama Tuhan Yesus. Badanku kuat dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obat diurapi, dokter dan rumah sakit diurapi. Lihat hari demi hari dengan iman, engkau semakin sehat, semakin bekerja, jadi berkat bagi orang lain. Jangan fokus kepada sakit penyakitmu, jangan fokus kepada kelemahan tubuhmu, fokus kepada kekuatan janji Tuhan. Janji Tuhan belum terjadi, tapi percaya. Belum melihat, tapi percaya. Itulah iman. Jadi orang yang sakit belum melihat dia sembuh, dengan iman berkata aku sembuh. Kita yang di dunia ini meninggal dunia kemana? Ke surga, ke rumah Bapa. Kita belum melihat surga, tapi kita percaya dengan iman, aku ke surga. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, latihlah dirimu beribadah. Penting beribadah. Beribadah itu akan mendapatkan janji Tuhan. Beribadah itu akan mendapatkan ketenangan, kekuatan dan kelegaan, hikmat, solusi. Tuhan berjanji dalam kitab Maleakhi 3 ayat 18. Orang yang beribadah dengan tidak beribadah ada perbedaannya. Semestinya begitu. Hidup orang yang beribadah harusnya hidup mereka lebih terang. Lebih jadi garam dan terang dunia. Lebih jadi berkat, lebih berdampak bagi orang lain. Menolong orang lain. Pesan saya sama saudara, latihlah dirimu beribadah. Ya, sekarang zaman sosial media, ada YouTube, saudara buka channel Suheri Gultom, dengar. Selalu ada penguatan, ada lagu-lagu pujian, penyembahan. Saudara lagi masak, saudara lagi kebersihan, saudara dengar channel yang bagus-bagus. Saya percaya diberkatilah saudara yang datang kepada Tuhan Yesus. Saya ajak semua saudara berdoa. Kalau ada pergumulan-pergumulan, saudara boleh tulis di kolom-kolom. Saya akan berdoa dan saya berkata, tetaplah beribadah. Latih dirimu beribadah dan jangan fokus kepada masalah. Tulis dalam kolom, saya latih tubuhku beribadah. Saya latih tubuhku beribadah. Latihan beribadah. Sangat besar kuasanya, sangat berdampak. Apalagi ibadah disertai rasa cukup, maka berkatnya semakin besar. Ya, orang yang rasa cukup bagi dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akan berdoa bagi saudara yang sedang punya persoalan-persoalan. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluargaku yang ada di TikTok dan ada di YouTube. Mereka yang lagi punya pergumulan berat, Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Hamba-Mu bisa merasakan beberapa orang yang ada di sosial media. Mereka sedang mengalami keletihan, kelesuhan, berbeban berat. Tuhan, ingatkan mereka untuk beribadah. Ingatkan mereka untuk menerima undangan Tuhan. Engkau mengundang yang letih
Engkau mengundang yang berbeban berat. Engkau mengundang orang yang mengalami keputusasaan. Engkau mengundang orang stres, depresi, tekanan mental, tekanan jiwa. Engkau mengundang orang-orang yang frustrasi, tidak lagi mampu menghadapi masalah. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap mereka yang menyaksikan ini diberkati Tuhan. Mereka datang meresponi undangan Tuhan. Biarlah mereka datang pada Tuhan sehingga mereka mendapat kelegaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan baru menyertai Engkau. Penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai Engkau. Aku berkata bagi engkau yang sakit dalam Tuhan Yesus. Berkatalah aku sehat. Berkatalah aku sembuh. Berkatalah aku kuat. Berkatalah aku bisa kerja. Aku bisa kumpul keluarga. Aku bisa melayani Tuhan kembali. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati obat-obat yang kau makan. Tuhan mengurapi rumah sakit dan alat medis media yang Tuhan pakai. Dan Tuhan menguatkan imanmu. Tuhan menguatkan hatimu. Tuhan menolong engkau. Aku berdoa bagi keluarga yang masalah keuangan, masalah usaha, kehancuran usaha. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka yang mengalami kehancuran keuangan. Utang di mana-mana, pinjaman di mana-mana. Hamba-Mu berdoa, berilah mereka hikmat mengelola keuangan. Berilah mereka kemampuan mengelola keuangan dengan pembukuan uang masuk dan uang keluar. Mampukanlah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka memiliki keuangan yang baik. Tuhan beri kekuatan, berikan konsumen, customer yang baik. Bisnis mereka Tuhan perlancar, Tuhan tolong mereka. Beri mereka kemampuan berbisnis yang baik di tengah-tengah kompetisi yang berat ini. Hamba-Mu berdoa. Mereka yang sedang hancur keuangan Tuhan tolong. Mereka yang sedang butuh pekerjaan Tuhan tolong. Mereka yang sedang membutuhkan jodoh Tuhan yang memberikan yang seiman, yang sepadan. Mereka yang membutuhkan penjualan rumah Tuhan tolong. Tuhan datangkan para pembeli-pembeli yang akan datang. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna menolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah tayangan ini dimanapun berada menjadi berkat bagi mereka. Khususnya bagi engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa, pakailah tangan mereka. Sehingga tangan mereka diurapi Tuhan. Dan sembuhlah. Terimalah kuasa kesembuhan. Terimalah urapan kesembuhan. Dengan iman dan percaya. Sembuhlah. Sakit penyakitmu lenyap. Sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berikan kau kekuatan. Yang belum punya keturunan, Tuhan berikan engkau kemampuan punya keturunan. Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dimanapun berada. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin.